Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah dari Mas Heru yang lebih dikenal sebagai presenter Jejak Si Gundul. Dan kisah kali ini adalah 6 bulan petualangan epiknya di jantung hutan Kalimantan, tepatnya di Tanjung Puting. Sebuah kisah tentang adaptasi, perjuangan dan penemuan makna hidup yang sesungguhnya. Mundur sejenak ke masa kecil Mas Heru. Bernama lengkap Widi Heru Asana. Ia lahir di Lampung pada 8 Maret 1973. Di tempat yang dikelilingi oleh hutan. Disinilah Mas Heru terbentuk menjadi pribadi yang berbeda dari teman-teman sebayanya. Meski dikenal nakal dan suka berkelahi, namun sejak kecil ia telah jatuh cinta pada petualangan. Ia tidak dibesarkan dengan seni bela diri konvensional, yang mana pada masa itu, anak-anak lain memilih silat, kungfu ataupun tinju. Tidak dengan Mas Heru, yang memilih jalur yang lebih kuno, lebih mistis, yaitu kanuragan. Ia percaya, di sana tersimpan kemampuan unik, kekuatan yang melebihi batas fisik. Tanpa guru, Mas Heru belajar dari sebuah primbon kuno, mencari ilmu yang tersembunyi. Beranjak dewasa, jiwa Mas Heru yang penuh dengan petualangan selalu memunculkan rasa ingin tahu. Ia pergi dari satu daerah ke daerah lain untuk terus menjelajah. Dari pengalamannya bertemu dengan para pecinta alam, Mapala contohnya, Mas Heru menilai apa yang dilakukan mereka di alam hanya seperti memasak. Mereka masih membawa alat untuk bertahan. Ini yang mendorongnya untuk mempelajari murni pelatihan bertahan hidup. Bukan untuk pamer atau mencari ketenaran. Motivasinya jauh lebih dalam. Ia ingin siap untuk skenario terburuk, seperti kecelakaan pesawat, kapal karam, di mana tidak ada alat, tidak ada bantuan. Ia ingin membuktikan bahwa manusia dengan akal dan nalurinya bisa bertahan tanpa bergantung pada apapun. Ini adalah ujian ultimate, sebuah panggilan untuk menemukan batas kemampuan diri. Tahun 1997 adalah titik awal ekspedisi tak terlupakan. Mas Heru mengajak sahabat Tagor untuk pergi ke Kalimantan. Mereka datang tanpa uang sepeser pun, tanpa perlengkapan. Uang hanya ada di awal yang digunakan untuk membeli tiket dari Semarang ke Sampit. Ketika kapal berhenti, Mas Heru menanyakan kepada petugas di mana mereka pada saat itu. Petugas menjawab mereka di Kumai. Di sana pula keduanya memutuskan turun. Tanpa modal, ini adalah sebuah keputusan yang berani atau mungkin gila di mata orang biasa. Namun di mata Mas Heru tujuan mereka jelas, membuktikan bahwa manusia bisa bertahan hidup dari nol. Bekerja serabutan di pelabuhan Kumai, mereka ke pasar untuk membantu apapun, mengumpulkan recehan demi recehan, terkadang hanya untuk sekedar makan. Menurutnya, survival bukan hanya di hutan, sehingga sebelum masuk hutan selama 6 bulan, terlebih dahulu ia mencoba survive di wilayah pemukiman yang ada di Kalimantan. Karena hutan Kalimantan terpisah dengan sungai-sungai atau kadang rawa yang luas dan harus dilewati dengan perahu yang tentunya butuh uang transportasi. Maka tujuan awal jelas, mereka mencari modal untuk transportasi masuk ke hutan. Keduanya bekerja serabutan selama 2 bulan. Dari Tanjung Puting mereka akan ke kanan masuk ke hutan. Masih belum percaya diri, Mas Heru akhirnya mempersiapkan belati, korak dan perbekalan selama 3 hari. Dari awal masuk hutan, keduanya langsung mencoba mengenali berbagai sumber daya yang bisa mereka olah. Buah-buahan dan aneka umbi-umbian. 1 bulan lebih keduanya di dalam hutan. Tagor sahabatnya terjangkit malaria parah, sebuah penyakit yang menjadi momok di hutan rawa Kalimantan. Mereka terpaksa kembali ke pemukiman dengan menumpang speedboat yang lewat untuk mencari pertolongan. Sebuah pengingat pahit bahwa meskipun semangat membara, tubuh manusia memiliki batasnya. Setelah Tagor pulih dan kembali, Mas Heru memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Sementara Tagor ia suruh kembali ke Jogja. Pertimbangannya kala itu Mas Heru khawatir malaria kembali kambuh. Setelah kerja dan mengumpulkan uang tiket, Tagor akhirnya kembali ke Jawa. 2 bulan Mas Heru habiskan bekerja, mengumpulkan dana seadanya, sebelum akhirnya kembali ke Belantara. Kali ini ia benar-benar sendiri, tanpa alat,
hanya mengenakan sepatu, celana, dan kaos. Sebuah tantangan yang jauh lebih besar. Dari Tanjung Puting Speed melaju kencang, menghabiskan waktu sekitar 4 jam untuk benar-benar sampai ke dalam hutan. Uang yang dihabiskan untuk transportasi mencapai Rp800.000. Uang yang sangat besar pada masanya. Di tengah hutan yang sunyi, ia harus menjadi pencipta. 2 bulan awal Mas Heru sangat kesulitan. Tanpa alat sekalipun belati. Akhirnya ranting patah menjadi alat untuk gali umbi. Batu-batu tajam menjadi kapak primitif. Bahkan untuk sekedar tidur menjadi masalah. Ia berusaha keras membuat bivak atau shelter dari daun-daunan. Belajar membuat api dengan go grill yang terbuat dari rotan dan kayu keras. Dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai sebuah busur kecil. Mas Heru mengatakan, hutan Kalimantan vegetasinya sangat padat. Pohon besar menjulang puluhan meter. Sinar matahari bahkan tak bisa mencapai permukaan tanah. Awalnya sepengetahuan Mas Heru, ia harusnya beristirahat di dekat api sebagai penghangat. Namun ternyata hal itu tak berlaku di hutan Kalimantan. Ada hewan sensitif yang sangat peka dengan kemunculan api. Mas Heru menyebutnya sebagai semut PKI. Gigitannya luar biasa sakit. Ketika pertama digigit di kaki, rasanya sampai ke ubun-ubun. Merespon semut yang menggigit kakinya, Mas Heru langsung membunuhnya. Dan rupanya tindakan itu juga salah. Ketika satu semut mati, hormon feromona pecah, yang kemudian memancing semut lain untuk menyerang. Inilah yang menurut penduduk sekitar, semut tersebut banyak membuat para surveyor mati, karena ketidaktahuan surveyor, yang justru membuat semakin banyak semut menyerang. Ancaman semut memaksa Mas Heru untuk beradaptasi, dengan tidur dengan cara yang ekstrim. Ia belajar tidur di dahan pohon rendah, sekitar 2 atau 3 meter di atas tanah. Sebuah tempat tidur yang tidak nyaman, namun aman dari bahaya di bawah. Di awal ia sering lupa. Ketika bangun dan mengulet, Mas Heru terjatuh ke bawah. Setelah 2 bulan, Mas Heru berniat istirahat dari hutan agar ia tak gila. Ia akhirnya berjalan keluar dan berpapasan dengan beberapa orang Dayak. Orang Dayak tersebut menunjukkan pemukiman terdekat. Kesanalah tujuan Mas Heru. Ia sempat bekerja serebutan dalam beberapa waktu. Namun ia masih penasaran. Ia berniat kembali masuk ke dalam hutan. Kali ini akan jauh lebih lama. Sudah sangat siap. 4 bulan berikutnya Mas Heru tak menemukan kendala berarti. Dikala itu musim hujan, air melimpah juga semua kebutuhan lain. Mas Heru akhirnya memutuskan, ia akan melanjutkan sampai 6 bulan ke depan. Akhir bulan Mei, tanpa ia sadari waktu akan memasuki kemarau. Di awal memang air masih tersedia, namun di bulan ketiga ia bertahan. Semua tempat nyaris kering. Bahkan dalam satu waktu, ia sempat tidak memperoleh air dimanapun selama 6 hari. Mas Heru hanya menjilati air embun di permukaan daun setiap pagi. Jelas air embun tak bisa mengobati semua dahaga, namun setidaknya bisa mengatasi bibirnya yang pecah-pecah. Jika bertanya mengapa ia tak balik saja, jawabannya ternyata selama ini Mas Heru terus berjalan masuk ke hutan. 2 bulan terus berpindah tempat. Untuk keluar tentunya perjalanan sudah sangat panjang. Memang ia tak seterusnya berjalan. Ketika mendapat buruan maka ia akan menetap untuk rehat dan menyiapkan bekal. Buruan seperti babi, ia peroleh menggunakan jebakan yang ia buat sendiri, menggunakan pohon ulir yang lentur, serta diberi umpan berupa umbi-umbian. Yang unik dari kisahnya, ia justru pernah terkena jebakan babi hutan milik suku Dayak, karena tak mengetahui ia masuk ke area perburuan suku Dayak. Sekuat tenaga Mas Heru mencoba melepaskan diri dari jerat perangkap babi. Butuh 3 jam untuk terbebas. Bukan hanya bahaya fisik, tetapi juga kesalahan naluri. Ia pernah memakan buah yang dimakan orang utan. Buah berwarna merah sebesar kepalan tangan. Berasumsi itu aman. Setelah mengamati, ia melihat orang utan datang dan memakan buah tersebut. Mas Heru langsung menilai buah itu aman. Ia pun juga ikut memakannya. Namun baru 3 buah ia makan. Perutnya langsung melilit bahkan sampai 3 hari ke depan. Nyaris ia tanpa tenaga dan hanya bisa makan pucuk daun. Di kemudian hari ketika bertemu warga lokal ia mengetahui buah tersebut digunakan oleh orang utan sebagai obat pencahar. Di sekitar bulan keempat atau kelima,
Kondisi masih sangat kering. Mas Heru masih membuat jebakan seperti biasanya. Namun kali ini yang ia dapati adalah musang. Di tengah dahaga yang menggerogoti, Mas Heru menyembelihnya dan meminum cairan merah yang keluar dari tubuh musang. Cairan tersebut benar-benar sangat menolongnya. Bahkan ia mengatakan rasanya sangat enak. Di dalam hutan juga Mas Heru mengalami berbagai hal mistis ataupun spiritual yang ke depan justru menjadi penguat kepercayaannya kepada Tuhan. Mas Heru menjadi lebih taat beribadah. Hutan rupanya telah mengajarinya lebih dari sekedar bertahan hidup. Ia mengajarinya tentang iman, tentang kerendahan hati, dan tentang makna sejati kekuatan. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.